Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Prabu di sini, pria antar benua. Kali ini saya ajak kalian jalan-jalan ke kota Vienna, ibu kota dari negara Austria. Inilah salah satu kota di Eropa yang paling banyak dikunjungi oleh para wisatawan dunia. Kota Vienna terletak di lokasi yang sangat strategis sebagai pusat politik dan ekonomi. Sejak zaman Kekaisaran Romawi Suci hingga zaman sekarang. Kota ini meninggalkan jejak peninggalan yang luar biasa, berupa bangunan-bangunannya yang megah dan bersejarah. Serta dikenal sebagai kota seni karena kota ini merupakan kota kelahiran dari banyak musisi ternama dunia. Nah, sudah penasaran kan bagaimana serunya jalan-jalan di kota Vienna? Namun sebelumnya teman-teman, jangan lupa untuk klik tombol like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa terus dengan Prabu jalan-jalan di video berikutnya. Dan sekarang kita menuju ke kota Vienna. Sawadikap, sabaydi minecraft. كيف حالكم؟ Tarek, inspector. Salam alaikum. Nejesan. Gamar Csabat, Rogor Zandebit. Manisma. Jó napot kívánok! Üdvözöljük Magyarországot, Budapest! Konnichiwa, minasan. Ciao, come stai? Prego. Hello，大家好，欢迎来到中国。 Merhaba, nasılsın? Bonjour, comment allez-vous? Bienvenue. Saatnya jalan-jalan keliling dunia bersama Prabu. Prabu, pria antar benua. Kota Vienna. Sebelum kita jalan-jalan di kota ini, mari saya ajak kalian untuk mengenal peta wilayah dan populasi dari negara Austria dan juga kota Vienna. Terlihat di peta, negara Austria berbatasan dengan negara Jerman di sisi barat laut, dengan negara Ceko di sisi utara, lalu dengan negara Slovakia di sisi timur laut, negara Hongaria di sisi timur, negara Slovenia dan Italia di sisi selatan, dan terakhir dengan negara Swiss dan Liechtenstein di sisi barat. Sedangkan kota Vienna atau Wina terletak di sisi timur laut dari negara Austria, sudah mendekati perbatasan dengan negara Ceko, Slovakia, dan Hongaria. Untuk populasi, negara Austria memiliki populasi sebesar 8.935.112 jiwa menurut sensus di tahun 2020. Sedangkan populasi di kota Vienna saat ini adalah sebesar 1.897.000 jiwa menurut sensus di tahun 2019. Dan untuk luas negara Austria adalah 83.879 km persegi. Sedangkan luas kota Vienna adalah 414,78 km persegi. Nah, demikian teman-teman informasi mengenai peta wilayah dan populasi dari negara Austria dan kota Vienna. Sekarang saya ajak kalian untuk mengenal fakta menarik dari negara Austria dan juga kota Vienna. Sekitar tahun 976, awalnya Austria muncul sebagai wilayah zona perbatasan di tenggara Kekaisaran Romawi Suci, dan kemudian berkembang menjadi sebuah kadipaten, lalu menjadi kadipaten utama atau Arduchy. Memasuki abad ke-16, Austria mulai berperan sebagai jantung dari monarki Habsburg dan cabang muda dari dinasti Habsburg, satu dinasti kerajaan yang sangat berpengaruh di dalam sejarah Eropa. Sebagai kadipaten utama, Austria menjadi bagian utama dan pusat pemerintahan Kekaisaran Romawi Suci. Setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi Suci, Austria membentuk kekaisaran sendiri pada abad ke-19 yang menjadikannya sebuah kekuatan besar dan terkemuka, yaitu Konfederasi Jerman. Namun tidak bertahan lama dan akhirnya bubar. Setelah pembubarannya, kekaisaran Austria menempuh jalannya sendiri secara independen. Ketika perang Austro-Prusia berakhir di tahun 1866, terjadilah kesepakatan dengan kerajaan Hongaria, yang kemudian hari lahirlah sebuah kekaisaran baru, yaitu Kekaisaran Austro-Hongaria yang bertahan hingga di tahun 1918. Pada tahun 1919, Republik Austria pertama menjadi penerus resmi negara Austria. Namun sempat dianeksasi oleh Jerman Nazi pada tahun 1938. Hingga setelah kekalahan Jerman Nazi di tahun 1945, Austria didirikan kembali sebagai negara demokratis berdaulat yang dikenal sebagai Republik Kedua. Hari ini negara Republik Austria telah menjadi anggota PBB sejak tahun 1955 dan bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 1995. Austria juga merupakan anggota pendiri OECD dan Interpol, serta juga ikut menandatangani perjanjian Schengen pada tahun 1995 dan mengadopsi mata uang euro pada tahun 1999. Sekarang mari saya ajak kalian untuk mengenal fakta menarik dari kota Vienna yang menjadi ibu kota negara Republik Austria. Selama berabad-abad, kota ini telah berperan besar sebagai ibu kota dari Kekaisaran Habsburg atau Austro-Hongaria. Kota ini dikenal juga sebagai kota seni
karena kota ini juga merupakan kota kelahiran dari banyak musisi ternama seperti Franz Schubert dan Johann Strauss ke-1. Sedangkan bagi Mozart, Beethoven, dan Johannes Brahms, Vienna adalah kota dalam meniti karir, mencapai puncak karir hingga menutup mata. Di kota inilah banyak dilahirkan gubahan-gubahan dan opera terkenal, sehingga dijuluki sebagai The City of Music. Selain itu, arsitektur bangunan-bangunan di kota Vienna merefleksikan bentuk-bentuk terbaik dari berbagai periode, mulai periode gotik, barok, rokoko hingga modern. Kota Vienna juga sering menjadi tuan rumah untuk konferensi-konferensi diplomatik dunia, dan juga menjadi kantor pusat bagi sejumlah organisasi dunia seperti International Atomic Energy Agency, United Nations Industrial Development Organization, OPEC, dan lain-lain. Pada tahun 2001, pusat kota Vienna telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Nah teman-teman, demikian informasi mengenai fakta menarik dari negara Austria dan juga kota Vienna. Sekarang kita mulai jalan-jalan di kota Vienna. Objek pertama adalah Istana Schönbrunn. Istana Schönbrunn adalah istana musim panas bagi para raja dan keluarga dinasti Habsburg hingga tahun 1918. Awalnya lokasi istana ini dibeli oleh Maximilian II, kaisar dari Kekaisaran Romawi Suci pada tahun 1569. Sedangkan bentuk dari Istana Schönbrunn hari ini dibangun pada masa pemerintahan Permaisuri Maria Theresa antara tahun 1740 hingga tahun 1750-an. Istana ini bergaya rokoko dengan jumlah kamar sebanyak 1441, di mana 45 kamarnya dapat dikunjungi oleh para turis. Selain itu, istana ini memiliki taman yang sangat luas, menjadikannya salah satu bangunan yang sangat kaya akan arsitektural, budaya, dan sejarahnya. Hal ini mencerminkan selera, minat, dan aspirasi dari para raja-raja Habsburg pada masa itu. Sekarang saya ajak kalian masuk ke dalam istana ini, di mana ada ruangan-ruangan seperti set rooms, ruangan kerja, dan ruangan pribadi dari Kaisar Franz Joseph I dan permaisurinya Elizabeth. Kemudian ruangan pribadi dari permaisuri Maria Theresa setelah suaminya wafat, dan ruangan-ruangan lainnya. Selanjutnya saya ajak kalian menikmati taman istana ini yang sangat luas, yang dipenuhi air mancur, patung-patung, deretan pohon-pohon yang rindang, tanaman bunga, dan puncak kemegahannya pada sebuah bukit setinggi 60 meter yang sejak tahun 1775 telah dimahkotai dengan sebuah struktur bangunan yang sangat megah, yaitu Gloriette. Kalian bisa puas berjalan-jalan di taman ini yang memiliki beberapa nama seperti Crown Prince Garden, Orangery Garden, serta terdapat juga Maze and Labyrinth yang sangat menyenangkan, hingga Desert and Palm House. Sekarang saya ajak kalian mengunjungi The Hofburg Palace yang menjadi istana kekaisaran dari dinasti Habsburg. Istana ini dibangun pada abad ke-13 sebagai tempat kedudukan Adipati Austria pada awalnya. Istana ini diperluas beberapa kali selama berabad-abad seiring dengan semakin kuatnya kekaisaran ini. Istana ini bukan hanya sekedar istana, namun bagaikan sebuah kota di dalam kota yang meliputi beberapa tempat tinggal, kapel kekaisaran, perpustakaan kekaisaran, ruang harta karun, sekolah berkuda Spanyol, dan juga kandang kuda kekaisaran. Bagian tertua dari istana ini terletak pada bagian yang disebut Swiss Wing, di mana aspek bangunannya masih terlihat berasal dari abad pertengahan. Dan salah satunya yang masih bisa kita lihat adalah alat penggulung rantai yang dahulunya berfungsi untuk mengangkat jembatan. Pada masa dinasti Habsburg berkuasa, istana ini adalah istana musim dingin. Sementara itu, Istana Schönbrunn berfungsi sebagai istana musim panas. Dan hari ini Istana Hofburg telah menjadi kediaman resmi dan tempat bekerja dari Presiden Austria. Sekarang kita masuk ke dalam istana ini. Kita akan kunjungi ruangan pribadi dari Kaisar Franz Joseph I dan istrinya Elizabeth. Selanjutnya kita menuju ke Austrian National Library yang sangat luas dan soundproof. Di sini terdapat ruangan tenang dan juga ruangan belajar yang begitu nyaman. Serta terdapat juga koleksi-koleksi arsip dari bahan papirus yang merupakan terbesar di dunia. Selain itu, istana ini juga difungsikan untuk acara-acara umum, bisnis, dan pameran, di mana terdapat 35 ruangan dan hall yang dapat menampung hingga 4.900 partisipan, menjadikannya salah satu lokasi venue terbesar dan terunik di kota Vienna.
Dari Istana Hofburg, sekarang kita menuju ke lokasi berikutnya, yaitu Katedral St. Stephen, yang menjadi gereja induk dari Keuskupan Agung Katolik Vienna. Katedral ini dibangun di antara tahun 1137 hingga tahun 1160 dengan gaya Romanik dan Gotik, dan didedikasikan kepada Saint Stephen atau Santo Stefanus yang menjadi martir pertama di dalam sejarah kekristenan. Katedral ini memiliki dua menara. Puncak menara selatannya mencapai ketinggian 136 meter. Sedangkan pada menara utaranya terdapat lonceng terbesar kedua di Eropa, yang juga dikenal dengan nama Pumarin, yaitu seberat 20.130 kg. Sekarang kita lihat ke atapnya yang dihiasi oleh ubin keramik berwarna-warni. Indah sekali. Pada atap sisi selatannya terlihat gambar elang berkepala dua yang merupakan simbol kekaisaran Habsburg. Sedangkan pada atap sisi utaranya terlihat lambang kota Vienna dan juga lambang Republik Austria. Selama berabad-abad, katedral ini telah menjadi saksi atas banyak peristiwa penting yang pernah terjadi. Antara lain ada pernikahan keluarga kerajaan seperti Raja Louis II dari Hongaria dengan Mary dari Austria di tahun 1515, hingga pernikahan sang komposer dunia Wolfgang Amadeus Mozart dengan Maria Constanze Weber di tahun 1782. Lalu upacara pemakaman satunya komposer terkenal yaitu Antonio Vivaldi. Di masa Perang Dunia Kedua, katedral ini sempat mengalami kerusakan yang parah. Namun setelah perang selesai, berhasil dipulihkan kembali menjadi landmark kota Vienna yang sangat megah. Sekarang kita masuk ke dalam katedral ini. Terlihat pada altar utamanya sebuah lukisan besar yang menggambarkan peristiwa ketika Santo Stefanus dihukum rajam. Selain itu, di katedral ini juga terdapat makam dari para tokoh penting, seperti makam dari Kaisar Frederick III, Ratu Elizabeth dari Austria yang menjadi Ratu Prancis, istri dari Raja Charles ke-9, dan tokoh-tokoh lainnya. Berikutnya saya ajak kalian mengunjungi Vienna State Opera yang didirikan pada tahun 1869. Pada awalnya bangunan ini disebut dengan Vienna Court Opera yang diresmikan di hadapan Kaisar Franz Joseph I dan istrinya Elizabeth. Pada tahun 1920, setelah monarki Habsburg digantikan oleh Republik Austria pertama, gedung ini berubah nama menjadi Vienna State Opera. Bangunan ini bergaya Renaissance Prancis awal dengan kapasitas 2.211 kursi, dengan panggungnya yang dapat menampung sekitar 110 musisi. Inilah satu gedung opera terbesar dan terindah di dunia yang telah menampung banyak komposer, konduktor, penyanyi solo, dan penari paling terkemuka di dunia. Di teater ini dipentaskan setidaknya sekitar 350 pertunjukan opera dan balet di dalam setahun. Setiap tahun di musim semi, Vienna State Opera akan berubah menjadi sebuah grand ballroom. Sekitar 5.000 pengunjung biasanya hadir untuk berpesta dan menari bersama, di mana acaranya akan dimulai dengan 150 pasangan yang akan melakukan tarian pembukaan dan kemudian diikuti oleh pengunjung yang lainnya. Let's the waltz begin. Selanjutnya saya ajak kalian mengunjungi balai kota atau Rathaus yang didirikan pada tahun 1883 bergaya neogotik, di mana saat ini menjadi kantor dari wali kota Vienna dan juga Dewan Kota Vienna. Bangunan ini memiliki 5 menara, termasuk menara utamanya yang setinggi 98 meter, di mana pada puncaknya terdapat sebuah patung namanya Rathausmann yang menjadi salah satu simbol khas kota Vienna. Patung ini setinggi 5,4 meter dengan baju besi yang dikenakannya merupakan model yang dahulunya dikenakan oleh Kaisar Maximilian ke-1. Balai kota ini terdiri dari 6 lantai dan 2 ruangan bawah tanah serta memiliki 1.575 kamar. Di lantai dasar terdapat Volkshalle atau People's Hall yang biasanya digunakan untuk menyelenggarakan pesta-pesta rakyat. Kemudian di lantai 1 terdapat ruangan-ruangan seperti ballroom, banquet hall, dan armorial hall.
Sedangkan di lantai basement, desainnya sangat artistik dan ada lukisan mural tentang kota Vienna. Di lantai ini terdapat banyak ruangan, antara lain ruangan yang bernama ruangan ksatria dan ruangan hijau. Tepat di depan balai kota atau Rathaus terdapat alun-alun yang dinamakan Rathaus Plus. Di tempat ini hampir sepanjang tahun kalian bisa menemukan berbagai acara menarik seperti festival film, sirkus, Christmas market, arena seluncur es di musim dingin, dan acara-acara musiman lainnya. Selanjutnya saya ajak kalian melangkah beberapa meter saja ke sebuah taman yang rindang dan nyaman. Namanya Rathaus Park. Taman ini dibangun atas ide Kaisar Franz Joseph I pada tahun 1863. Beliau menginginkan sebuah taman kota yang nyaman bagi warganya. Di sini kalian juga bisa menemukan pohon-pohon eksotis seperti pohon payung Jepang dan juga pohon ginkgo biloba yang sudah tumbuh sangat besar. Silakan teman-teman, kalian bisa jalan-jalan sejenak untuk menikmati suasana taman ini. Objek berikutnya kita menuju ke kompleks Istana Belvedere yang memiliki dua buah istana bergaya barok, yaitu Lower Belvedere Palace atau Unteres yang mulai dibangun pada tahun 1712 dan Upper Belvedere Palace atau Oberes yang dibangun pada tahun 1717. Kedua istana ini dipisahkan oleh sebuah taman yang luas dan dihiasi oleh air mancur, patung-patung bergaya barok dan bunga-bunga. Kompleks istana ini dibangun selama periode pembangunan besar di kota Vienna, yaitu ketika kota ini menjadi ibu kota kekaisaran dan rumah bagi dinasti Habsburg. Periode ini berlangsung setelah kemenangan Pangeran Eugene dari Savoy dalam serangkaian perang melawan pasukan Ottoman. Dan istana ini dibangun sebagai kediaman musim panas beliau. Hari ini Istana Belvedere telah difungsikan sebagai museum. Dan sekarang kita coba kunjungi Upper Belvedere Palace, di mana di dalamnya terdapat ground floor hall dengan koleksi patung-patungnya. Lalu the ceremonial staircase yang dipenuhi stucco relief serta lukisan fresko pada langit-langitnya. Berikutnya kita menuju ke Lower Belvedere Palace. Di sini juga terdapat marble hall yang terkenal dengan model pastel oval dan juga lukisan fresko pada langit-langitnya yang indah, serta mebel galerinya yang berisikan koleksi-koleksi patung bersejarah. Istana Belvedere telah terdaftar sebagai situs warisan dunia UNESCO dan juga menjadi museum koleksi karya seni Austria terbesar mulai dari abad pertengahan hingga saat ini. Nah, setelah puas tadi jalan-jalan di kota Vienna dengan bangunan-bangunan bersejarahnya, sekarang kita santai sejenak. Saya ajak kalian ke pasar namanya Nassmarkt. Nassmarkt adalah sebuah pasar yang sangat populer di kota Vienna dan sudah ada sejak abad ke-16. Pada masa itu semua buah-buahan, sayuran, susu, dan kebutuhan sehari-hari lainnya dibawa ke kota Vienna dan diperjualbelikan di sini. Di pasar ini kita bisa menemukan buah-buahan dan sayuran segar, rempah-rempah, keju, roti, daging, dan seafood. Setelah puas berkeliling dan berbelanja, kalian bisa singgah di salah satu restoran yang menawarkan menu seperti sushi, kebab, seafood, atau kalian bisa mencoba makanan tradisional Austria seperti Kaiserschmarrn, yaitu panekuk dengan pemanis ringan yang namanya diambil dari Kaisar Austria, Franz Joseph I. Konon beliau sangat menyukai pancake parut yang lembut ini. Makanan ini biasanya disajikan sebagai makanan penutup atau sebagai cemilan sore hari. Lalu ada Palatschinken, yaitu crepes yang digulung dengan buah-buahan seperti aprikot, strawberry, atau selai plum yang ditaburi gula. Terus ada Austrian Knödel atau bakso isi yang mirip dengan makanan khas Asia. Ada yang digoreng atau disajikan seperti bakso kuah. Kemudian untuk isiannya ada yang berisikan daging, namun ada juga isiannya yang tidak biasa, seperti coklat, ceri hitam, aprikot, keju, dan lain-lain. Benar-benar unik dan enak pastinya. You must try. Selain itu terdapat juga kios-kios yang menawarkan pakaian dan aksesoris. Oke teman-teman, sekarang waktunya bebas untuk berbelanja dan kuliner.
Dan tiba saatnya untuk menghabiskan waktu di kota Vienna. Kita bisa bersantai sejenak, cuci mata, kuliner, dan tentunya shopping. Saya ajak kalian mengunjungi 4 lokasi shopping pedestrian sekaligus. Mantap nggak tuh? Di mana semua lokasinya saling berdekatan. Keempat kawasan shopping ini hanya sekitar 200-300 meter saja dari Istana Hofburg. Pertama, saya ajak kalian mengunjungi Jalan Kohlmarkt. Lokasi ini terkenal sebagai pusat perhiasan mewah dan permata langka. Di sini kalian akan menemukan rumah-rumah perhiasan internasional seperti Tiffany, Chopard, Cartier, Burberry, Gucci, dan lain-lain. Lokasi kedua hanya berjarak sekitar 120 meter dari Jalan Kohlmarkt, yaitu Goldenes Quartier. Di sini kalian bisa menemukan rumah-rumah mode premium seperti Vivienne Westwood, Mulberry, Jimmy Choo, Chanel, dan lain-lain. Berikutnya hanya beberapa langkah saja kita akan menemukan Jalan Graben. Di sini kita akan menemukan berbagai merek-merek mewah, butik independen, toko sepatu, toko kecantikan, toko jam tangan, dan lain-lain. Merek-merek terkenal yang akan kita temukan di sini antara lain seperti Hermes, Tots, Bally, Montblanc, dan lain-lain. Dan terakhir dan agak jauh sekitar 700 meter dari Jalan Graben, yaitu Kannerstrasse. Nah, kalau di jalan ini kalian bisa menemukan merek-merek seperti Swarovski, Hugo Boss, H&M, Zara, Mango, dan lain-lain. Nah teman-teman, demikian jalan-jalan seru kita di kota Vienna. Dan sekarang ada beberapa tips yang ingin saya sampaikan sebelum perjalanan kita ke kota Vienna. Pertama, kita bicara visa. Untuk mengunjungi negara Austria, kalian memerlukan visa Schengen. Kalian tinggal unduh form aplikasi di website salah satu negara anggota visa Schengen. Proses visa Schengen kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 10 hingga 14 hari kerja. Berikutnya kita bicara cuaca. Austria memiliki 4 musim. Negara Austria memiliki iklim sedang dengan musim panas yang umumnya nyaman. Tidak terlalu panas dengan tingkat kelembapan secara umum rendah. Tetapi terkadang turun hujan dan musim salju yang dingin. Negara ini memiliki 4 musim, musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Suhu rata-rata tahunan berkisar antara sekitar 9 derajat Celcius hingga 10 derajat Celcius. Suhu tinggi rata-rata di musim panas adalah 23 derajat Celcius hingga 28 derajat Celcius. Sedangkan suhu rendah rata-rata di musim dingin antara 3 derajat Celcius hingga minus 7 derajat Celcius. Rekomendasi dari saya, datanglah di bulan-bulan yang nyaman, yaitu di akhir bulan April hingga pertengahan Oktober, di mana udaranya sangat nyaman. Berikutnya kita bicara mata uang. Negara Austria menggunakan mata uang euro atau kodenya EUR. 1 euro setara dengan 17.646.000 rupiah. Namun teman-teman, rate ini bersifat tentatif dan fluktuatif. Kalian mesti mengecek kembali rate ini menjelang hari keberangkatan. Demikian teman-teman, akhir perjalanan kita di kota Vienna. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Dan bagi kalian yang penasaran kota mana yang ingin kalian kunjungi untuk saya bahas di video berikutnya, silahkan komen di bawah. Saya Prabu, pria antar benua.